Halo saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekesi digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas apakah berdoa rosario boleh dilakukan di mana saja. Untuk lebih jelasnya mari kita bahas bersama-sama. Ada pertanyaan, apakah kita bisa berdoa rosario di mana saja? Misalnya di dalam bus umum, di ruang tunggu yang pasti kelihatan banyak orang, sedangkan kita diajarkan untuk berdoa dalam keheningan. Saudari-saudara terkasih, memang idealnya kita berdoa di dalam suasana yang hening. Maka inilah yang harus kita usahakan pada pagi dan malam hari. Namun, sebenarnya yang terpenting adalah berdoa di dalam keheningan hati. Jadi, meskipun keadaan sekitar kita ribut, namun jika kita mempunyai kondisi hati yang tenang, kita tetap bisa berdoa dimanapun. Prinsip inilah yang menjadikan kita dapat berdoa kapan saja dan di mana saja, asalkan hati kita terarah kepada Tuhan. Dengan demikian, kita tetap dapat berdoa rosario di dalam bus umum atau di ruang tunggu. Misalnya, dengan menggunakan rantai gelang rosario yang kecil dengan 10 manik, atau kalau tidak ada rosario, silakan berdoa dengan menggunakan jari. Tidak ada yang dapat menghalangi jika maksud utama kita adalah untuk berdoa dan merenungkan kasih Allah. Di antara kita, pasti ada yang bertanya-tanya, kapan waktu yang tepat untuk berdoa rosario? Santa Teresia Lisiak atau Teresia dari kanak-kanak Yesus pernah berujar demikian, doa rosario adalah rantai panjang yang terentang antara surga dan bumi. Kita memegang satu ujung dan ujung yang lain dipegang Maria. Dengannya, doa-doa kita naik sampai ke kaki yang maha kuasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa doa rosario merupakan salah satu praktek devosional paling populer bagi umat Katolik di seluruh dunia. Dan sebagian dari kita masih bertanya-tanya, kapan kira-kira waktu yang tepat untuk kita bisa berdoa rosario? Memang benar bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan ada orang-orang yang menetapkan jam-jam tertentu untuk berdoa rosario. Misalnya pukul 15, pukul 18, ataupun sebelum tidur malam. Pada dasarnya, semuanya ini baik dan mulia, karena yang paling penting adalah kita punya waktu untuk berkomunikasi, berkumpul dalam keintiman dengan Tuhan dan Bundanya yang kudus. Lebih dari itu, jika bicara soal waktu, sesungguhnya tidak ada patokan waktu yang tetap bagi kita untuk berdoa rosario. Artinya, kapan dan di mana saja kita bisa mendaraskannya, baik secara personal maupun secara bersama-sama. Saya mengenal dan sering melihat seorang bruder asal Belanda yang begitu tekun mendaraskan doa rosario setiap hari. Beliau adalah almarhum Bruder Adolphus SJY. Setiap hari, beliau mendaraskan doa rosario secara lengkap. 4 peristiwa, peristiwa gembira, mulia, sedih, dan peristiwa terang. Setiap pagi sebelum misa dimulai, beliau selalu mendaraskannya sambil berjalan-jalan mengelilingi ruang yang ada di sekitar kapel seminari. Beliau adalah contoh nyata yang senantiasa mengingatkan kita bahwa kapan dan di mana saja kita bisa melaksanakan doa rosario. Hanya saja, mungkin kita seringkali menemukan kendala tatkala kita berhadapan dengan berbagai macam pekerjaan
yang harus kita selesaikan. Tetapi jika kita mempunyai waktu luang, alangkah baiknya kita mengisinya dengan berdoa rosario daripada menghabiskan waktu hanya dengan menggosip keburukan dari tetangga dan teman kerja, atau hanya melihat postingan makan malam di restoran dari teman di Facebook, Instagram, atau WhatsApp. Sebab Santo Bernardino dari Siena menegaskan bahwa ketahuilah bahwa setiap kali kita menyapa dengan salam Maria, ia segera berpaling pada kita dan mendengarkan kita. Demikianlah saudari-saudara pembahasan kita tentang apakah berdoa rosario boleh dilakukan di mana saja. Semoga menambah wawasan iman Katolik kita. Salam.